Selamat pagi anak-anak, sekarang kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu himpunan. Di mana pada pagi hari ini kita membahas sifat-sifat himpunan. Yang pertama nanti kardinalitas himpunan, yang kedua himpunan bagian, dan yang ketiga himpunan kuasa. Sekarang kita membahas kardinalitas himpunan. Contohnya ini himpunan nama buah yang berawalan huruf P. Anggotanya adalah pisang, pepaya, pir, dan plum. Banyaknya anggota himpunannya adalah 4. Kardinalitas himpunannya adalah 4 atau cukup ditulis NP. Itu banyaknya anggota P atau kardinalitas himpunan P, yaitu 4. Kardinalitas adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contoh A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NA atau kardinalitas himpunan A ada 6. B adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Maka NB atau banyaknya anggota himpunan B, kardinalitas himpunan B ada 5. Tentukan banyaknya himpunan A dan B. A adalah himpunan yang anggotanya 3, 7, 11, 15, 19. B, himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7 sampai dengan 19. Maka banyaknya anggota A ada, sudah terlihat di situ 3, 7, 11, 15, 19 berarti ada 5. Sedangkan himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 berarti ada 10. Selanjutnya, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga, jadi bisa dihitung. Sedangkan contohnya A adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga, jadi tidak bisa dihitung. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau bisa terhitung. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A itu menjadi anggotanya B. Ditulis seperti lambang itu, seperti huruf C ya, tapi bukan C. A, himpunan bagian dari B. Himpunan kosong merupakan himpunan dari setiap himpunan. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari A juga. Dan himpunan A merupakan himpunan bagian dari A sendiri. Jika P tidak menjadi himpunan bagian A, maka ditulis seperti itu. P bukan anggota dari himpunan bagian dari A. Lambangnya seperti huruf C yang dicoret itu. Seperti ya. Banyak himpunan bagian dirumuskan B sama dengan 2 pangkat N, di mana B banyaknya himpunan bagian dan N adalah banyaknya anggota suatu urunan. Perhatikan gambar ini, diagram Venn ini. Sebutkanlah anggota S, A, B, dan C. S adalah anggotanya di seluruh dalam diagram Venn tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sedangkan anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang di dalam kurva A itu sendiri. Sedangkan anggota B yang di dalam B yaitu 1, 2, 3. Sedangkan C anggotanya adalah 6, 7, dan 8. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B? Tidak, karena tidak semua anggota A menjadi anggota B. Apakah himpunan B menjadi himpunan bagian dari A? Lihat pada diagram itu. B, semua anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3 merupakan anggotanya A. Jadi B merupakan himpunan bagian dari A. Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari S atau semesta? Ya, karena anggota C semuanya anggota dari semesta. Apakah yang kalian simpulkan tentang himpunan bagian dari suatu himpunan? Misalkan A dan B adalah himpunan, A disebut himpunan bagian B dari B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan dari B. Dinotasikan seperti ini, gambar ini. Sedangkan A disebut bukan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika ada anggota himpunan A yang bukan anggota B. Notasinya seperti ini. Contoh, jika P adalah himpunan siswa kelas 7, Q adalah siswa laki-laki kelas 7, R laki-laki kelas 8, maka Q itu himpunan bagian dari P. Karena berarti himpunan siswa laki-laki kelas 7 merupakan himpunan bagian dari siswa kelas 7. Sedangkan R yang anggotanya siswa laki-laki kelas 8 bukan himpunan bagian dari P. Diketahui M anggotanya adalah 1 dan 2. Maka semua himpunan bagian dari M adalah yang pertama himpunan kosong. Yang kedua itu yang memiliki satu anggota, yaitu himpunan 1 dan himpunan 2. Sedangkan yang memiliki dua anggota, himpunan itu sendiri yaitu 1 dan 2. Sedangkan banyaknya himpunan bagian dari M adalah 2 pangkat 24. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misalnya kita dapat ambil contoh himpunan kuasa dari A, maka dapat ditulis dengan notasi PA dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Diberikan himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari A? Sebutkan. Himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A adalah pertama, himpunan bagian dari yang anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Yang kedua, himpunan yang bagiannya anggotanya adalah 1, yaitu himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5. Ini anggotanya 1 anggota. Ada 3. Yang ketiga, himpunan bagian yang banyaknya anggotanya itu 2, yaitu himpunan 1, 3, 1, 5, dan 3, 5. Berarti ada 3. Himpunan bagian yang anggotanya 3 anggota, yaitu himpunan itu sendiri 1, 3, 5. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A ada 6, yaitu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, 5, 1, 3, 1, 5, 3, 5, dan himpunan 1, 3, 5. Himpunan semua yang ini, 6 anggota ini merupakan himpunan kuasa. Sekian. Selanjutnya yaitu segitiga Pascal.
Yang paling atas ini 1 itu untuk menunjukkan bahwa itu yang anggotanya himpunan kosong. Himpunan bagian dari himpunan kosong ada 1. Sedangkan 1 ini merupakan himpunan bagian misalkan dari himpunan yang anggotanya A saja. Berarti himpunan bagian dari A adalah 1 menunjukkan yang 1 himpunan kosong, yang satunya satu anggota himpunan itu sendiri. Sedangkan himpunan bagian dari AB 121 maksudnya ini yang pertama himpunan kosong, yang angka 2 ini menunjukkan himpunan yang terdiri dari 1 anggota, ada himpunan A dan himpunan B. Sedangkan 1 ini himpunan yang anggotanya adalah A dan B. Selanjutnya himpunan bagian dari A, B, C ada 3 anggota. Ini 1, 3, 3, 1, yaitu 1 himpunan kosong. Yang 3 ini himpunan dengan 1 anggota, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C. Sedangkan 3 yang ini adalah himpunan yang terdiri dari 2 anggota, yaitu himpunan AB, himpunan AC, dan himpunan BC. Sedangkan 1 yang terakhir ini adalah himpunan yang terdiri dari 3 anggota, yaitu himpunan ABC. Demikian untuk selanjutnya 1, 4, 6, 4, 1 itu untuk himpunan bagian dari A, B, C, D. Sedangkan kalau himpunan bagian dari himpunan anggotanya A, B, C, D, E berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dari segitiga Pascal itu dapat diperoleh seperti ini. Himpunan kosong, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 0. Himpunan A dengan 1 anggota 2 pangkat 1. ABC berarti 2 pangkat AB dulu ya, AB dulu itu 2 pangkat 2. ABC 2 pangkat 3 berarti 8. ABCD 2 pangkat 4 berarti 16. Dan seterusnya dengan anggota N, maka banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Jadi kesimpulannya, misalkan himpunan A adalah himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari A, maka kardinalitas himpunan A adalah N dengan N bilangan cacah, maka banyaknya kardinalitas himpunan A adalah 2 pangkat. Sekian pelajaran pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada